Bismillahirrahmanirrahim, Bapak sekalian. Pada malam hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa karena ilmu ini baru saya peroleh, sehingga Bapak sekalian eh, saya harap memberikan perhatian yang serius karena ini terkait dengan kesuksesan kita ke depan, ya. Karena kesuksesan itu punya pola, dan kalau kita mengikuti pola, maka kita insya Allah akan dimudahkan untuk sukses. Kalau kita tidak mengikuti polanya, maka kesuksesan itu akan jauh dari kehidupan kita. Izin saya share materi pada malam hari ini. Eh, Sebentar. Oke. Ah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melihat dengan terang ya, walaupun di HP mungkin nanti bisa di screenshot yang dibutuhkan. Baik sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan empat nilai fundamental, eh, nilai empat nilai fundamental MB. Kenapa MB ini secara perusahaan itu bisa menjadi perusahaan raksasa, perusahaan terbesar di seluruh dunia, dan nomor duanya pun itu jauh nilai nilai omset dan sebagainya. Itu karena ternyata mereka mempunyai empat nilai fundamental yang dipegang sejak MB ini didirikan, ya. Dan kalau kita menggunakan nilai ini di dalam menjalankan bisnis MB, maka akan jauh lebih mudah kita mencapai kesuksesan sebagaimana kesuksesan yang telah diraih oleh MB itu sendiri, ya. Ini ilmu yang masih baru, sekalian masih ingat apa itu empat nilai fundamental dari MB? Mungkin bisa diklik yang bisa. Ya, dinyalakan ininya dinyalakan suaranya yang sebelah kiri itu yang merah itu bisa diklik. Ada yang tahu? Oke. Yang pertama adalah freedom, yang kedua adalah family, ya, freedom itu adalah kebebasan. Yang dua adalah kesehatan, family itu keluarga. Yang ketiga adalah hope, ya, harapan. Yang keempat adalah reward, yaitu hadiah. Ini kelihatannya dulu ketika saya sebelum mendapatkan ilmu ini, itu tak anggap biasa-biasa aja, ya. Tapi ternyata kata atau kalimat itu yang dimiliki oleh MW itu ternyata tidak biasa, ya. Itu ternyata luar luar biasa. Bapak sekalian, yang pertama kita bahas masalah freedom atau kebebasan, ya. Ini freedom. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada sekalian satu kalimat dari founder Crown Ambassador, yaitu eh, Su Fang Wong, ya, dari Malaysia. Beliau mengatakan bahwa success is journey, ya, sukses adalah kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Before we could reach the top, sebelum kita mencapai puncaknya, ya, sebelum kita mencapai puncaknya, we needed to overcome all obstacle and challenge. Ya, kita membutuhkan atau kita harus bisa mengatasi, ya, bisa mengalahkan dari semua halangan. Obstacle itu halangan dan challenge itu tantangan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah bisa sukses di dalam perjalanan menuju kesuksesan apapun itu kalau kita tidak bisa overcome, mengatasi, menyelesaikan daripada halangan-halangan yang pasti itu akan ada di dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Ya, ini untuk mendapatkan eh, apa namanya, untuk bisa overcome, untuk bisa mengatasi, menyelesaikan
itu perlu adanya eh, perspektif terhadap challenge atau perspektif terhadap obstacle, ya, yaitu bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi, ya, atau tantangan yang kita hadapi. Dengan cara pandang yang benar, Bapak sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan beberapa hari yang lalu, maka sikap yang akan kita peroleh mesti akan benar, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan daripada semua tantangan atau obstacle, ya, yaitu kesulitan atau ya kesulitan obstacle itu kesulitan hambatan ya di dalam meraih kesuksesan itu. Jadi Bapak sekalian, persepsi atau cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi di dalam perjalanan menuju kesuksesan di MW itu adalah sangat-sangat penting. Ya, itu adalah sangat penting. Ya, lebih penting dibandingkan pekerjaan itu sendiri, dibandingkan dengan kita mengembangkan jaringan, ya. Karena Bapak sekalian, eh, mindset, ya, atau sikap atau eh, apa namanya di dalamnya di situ ada cara pandang atau perspektif itu yang akan membuat masalah itu menjadi easy going, ya, menjadi mudah untuk kita jalankan. Jadi sekalian, eh, masalah-masalah yang kita hadapi, masalah misalnya keblokir, ya, masalah eh, ngundang sedikit yang hadir misalnya, atau belum ada ABO yang baru. Seperti yang saya pernah sampaikan dua pertemuan yang lalu, bahwa kita mengetahui bahwa kita paham, ya, kita paham bahwa semua kesulitan atau semua tantangan itu ketika kita mempunyai persepsi bahwa alhamdulillah saya bersyukur karena, ya, dengan tantangan-tantangan ini kita akan di-upgrade, kita akan ditingkatkan mentalitas kita, kita akan ditingkatkan kesabaran kita, ya, kita akan ditingkatkan keterampilan kita, skill kita. Nah, ketika mereka akhirnya gabung MW, kita juga bisa bersyukur, kita bisa apa namanya, bisa senyum juga, ya, karena dengan mereka gabung di MW itu artinya bisnis kita meningkat, ya. Jadi Bapak sekalian, bisnis tidak akan pernah meningkat kalau kita tidak dihadapkan dengan masalah-masalah yang mesti itu akan kita temui, ya. Ah, tidak masalah Bapak sekalian. Sebentar saya putar dulu biar saya bisa duduk. Ini saya biar bisa sandar. Tidak masalah dalam pertempuran atau pertandingan atau kompetisi itu kita kalah, tidak masalah. Ya, suatu saat kita juga akan menang. Ya, nggak apa-apa kalau sekarang itu tidak mendapatkan ABO, ya, di dalam 1 bulan atau mungkin dalam setengah bulan, tidak masalah itu. Ya, karena apa? Karena suatu saat pasti kita akan mendapatkan. Itu pasti asal kita tidak berhenti. Ya, ini nggak usah nulis hadir-hadir, ya, biar kita pikirannya nggak ini apa namanya, nggak terganggu dengan tulisan. Ya, yang jadi masalah Bapak sekalian, yang jadi masalah bahkan itu masalah besar jika kita menyerah kalah, ya, jika menyerah kalah. Ini diungkapkan oleh seorang apa namanya, seorang founder Quran Ambassador juga dari Malaysia. Namanya saya lupa, nggak saya catat, dan apa namanya ya kayak gini, sulit gini, ya, kayak Xiu Fang Wong kayak gini, ya. Bapak sekalian, kita sekarang bahas yang tadi itu, ya, yang masalah kebebasan, ya, yaitu freedom. Nilai pertama adalah freedom. Pertama, Bapak sekalian, freedom yang dimaksud oleh MW itu adalah financial freedom, kebebasan uang,
Apa artinya kebebasan uang atau financial freedom itu? Ya, ini tulisan hadir-hadir aja, semuanya nggak usah hadir, nggak usah nulis itu, ya. Bapak sekalian jangan nulis di chatting dulu, ya, biar nggak terganggu yang lainnya juga. Yang disebut dengan financial freedom, menurut MB, itu yaitu kondisi di mana seseorang memiliki cukup kekayaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja secara konstan atau mengandalkan orang lain. Ya, jadi kita cukup ya mempunyai kekayaan, mempunyai sumber daya untuk memenuhi ini kebutuhan kita ya tanpa harus kita bekerja terus, tanpa kita tidak menggantungkan dengan misalnya kalau kita kerja di sebagai karyawan di perusahaan mesti kita menggantungkan apa namanya? Menggantungkan atasan kita ya. Memenuhi kebutuhan hidup yang tadi ini, memenuhi kebutuhan hidup yang tadi ini ya, memenuhi kebutuhan hidup itu seperti apa? Meliputi biaya hidup. Biaya hidup semua, mulai dari makan, ya, makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, ya, terus kemudian pendidikan anak, ini terpenuhi, ya. Selama ini, Bapak sekalian, banyak di antara kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan dasar ini itu banyak yang megap-megap, ya. Bahkan, Bapak sekalian, karyawan di PLTU, ya, di perusahaan saya, ini pun mereka kadang-kadang ketika memasukkan kuliah anaknya, mereka itu hutang, hutang ke perusahaan, soft loan, ya, ke perusahaan. Ya, nggak ada bunga tentu kalau di perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua memenuhi apa? Mengejar hobi dan minat. Kita punya hobi, ya, punya minat, punya sesuatu yang kita senangi. Ya. Nah, selama ini, Bapak sekalian, kita tidak punya hobi. Sebenarnya kita semuanya punya hobi. Misalnya, siapa yang nggak hobi jalan-jalan ke luar negeri? Ya, siapa yang nggak hobi misalnya bisa rekreasi ke Malaysia, Kuala Lumpur kayak kemarin Pak Romi, ya dengan 5 putrinya, putra putrinya, ya terus kemudian dengan istrinya selama 5 hari jalan-jalan di Kuala Lumpur, ya siapa nggak suka? Ya tapi kan kita nggak ada uang untuk memenuhi itu secara umum, ya. Kemudian memiliki rasa aman akan masa depan keuangan. Jadi kalau misalnya sekalian, ya, ini menurut MB. Kalau seandainya sakit, kita sudah tidak dibingungkan dengan keuangan. Keuangan masih ada tanpa kita harus bekerja, ya, tanpa bekerja secara konstan seperti yang ini, ya, dan tanpa kita mengandalkan orang lain dengan menjadi seorang karyawan. Kemudian bagaimana caranya, sekalian? Caranya bagaimana untuk mendapatkan financial freedom itu, ya, Bapak sekalian? Sarana ini hanya bisa dicapai dengan cara membangun aset, ya, membangun aset yang dapat menghasilkan pendapatan tanpa perlu bekerja aktif, ya, tanpa perlu bekerja aktif. Kalau kita orang kaya, punya perusahaan, punya skill, punya pengalaman, ya, mungkin kita sudah punya 5 atau 10 perusahaan, ya, dengan tanpa kita bekerja, perusahaan itu sudah jalan sendiri, maka itulah yang akan mendapatkan financial freedom. Tapi kan kita tidak mungkin seperti itu, Bapak sekalian. Oleh karena itu, Robert T. Kiyosaki, ya, di dalam buku Business School-nya, beliau mengatakan, oh, sebentar, bocor, udah bocor, suaranya bocor. Menurut Robert T. Kiyosaki sekalian di dalam buku Business School, ya, beliau mengatakan satu-satu cara bagi orang umum itu adalah business networking yang seperti kita ikuti untuk mendapatkan financial freedom, tidak dengan cara yang
lain, tidak ada satupun. Ya, bisnis networking seperti apa? Seorang konsultan MLM namanya Pak Erik, ya, beliau mengatakan tidak ada MLM atau networking, ya, yaitu MLM itu jaringan penjual, kalau networking itu jaringan pemakai, ya, sesuatu yang berbeda. Itu yang dari Indonesia itu yang bisa freedom, financial freedom itu tidak ada, ya, yang dari Indonesia. Kalau dari luar negeri, ya beberapa ada. Walaupun kalau dibandingkan dengan MB itu bisa 1 banding 10, ya, 1 banding 10. Jadi sekalian kita itu mempunyai kesempatan sangat besar, tergantung kita memanfaatkan itu. Kemudian sekalian, MB punya visi besar, misi dan visi, ya. Ini visi sebenarnya, yaitu memberi peluang untuk membangun bisnis sendiri guna mencapai financial freedom bagi seluruh manusia di seluruh dunia dengan latar belakang apapun, bahasa apapun, suku dan negara manapun, pendidikan apapun, termasuk agama apapun. Itulah misi besar MB di dalam financial freedom itu. Jadi, Bapak sekalian, seluruh manusia, apakah dia lulusan SD, ya, apakah dia ini kulit hitam, kulit putih, ya, atau kulit sawo matang seperti kita, ya, itu mereka mempunyai MB mempunyai keinginan, mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk membangun bisnis sendiri. Dan ABO atau MB Business Owner artinya adalah pemilik bisnis sendiri. Kita adalah pemilik bisnis MB itu, ya, tanpa harus mendirikan perusahaan. Cuma Bapak sekalian, karena kita terlalu, ya, kalau bahasa kasarnya itu terlalu bodohnya kita, ya, bahwa kita itu adalah pemilik bisnis, kesempatan itu tidak digunakan. Kesempatan untuk meraih financial freedom itu tidak dipakai. Ya, kita nggak bisa memerintah orang atau memarahi orang sekalian, karena itu adalah freedom juga. Itu kita dilarang, nanti ada penjelasannya. Kita dilarang untuk memaksa mereka. Uang pendaftaran 100.000 yang tidak berarti rangka dalam rangka untuk memberi peluang kepada siapapun juga, ya. Jadi uang 100.000 itu sekalian adalah merupakan pintu untuk mendapatkan financial freedom. Lanjut, walaupun modal 100.000 sekalian, Anda diberi kebebasan untuk menentukan seberapa besar penghasilan Anda. Tidak peduli latar belakang Anda saat ini. Apakah Anda perguruan tinggi, S1, S2, S3, atau hanya SD, tidak peduli, semuanya mempunyai kesempatan. Dengan uang modal pendaftaran 100.000 itu, mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghasilan seberapapun sesuai dengan apa yang ada di pikiran Bapak sekalian. Bapak sekalian, saya baru tahu siapa founder Crown Ambassador pertama di negara Malaysia. Ya, ini pertama kali. Ternyata ada di YouTube itu tulisannya gini, the first founders Crown Ambassador Malaysia itu adalah Lim Kim Sun. Ya, beliau sekolah hanya sampai kelas 2 sekalian. Itu mereka adalah orang yang memperoleh jabatan tertinggi, level tertinggi di MB, yaitu sebagai Founders Crown Ambassador, ya, karena dengan apa namanya, dengan eh, kejadian itu sekalian akhirnya membuat para diamond pada saat itu, ya, mereka panas, ya, ini anak SD bisa meraih posisi yang sangat luar biasa dengan penghasilan, ya, kalau penghasilan founder Crown Ambassador kan di atas 2 miliaran, ya, 2 miliar, ya, kecuali kalau Crown ini masih belum, ya, 1 sekian gitu, ya.
Tapi itu uang Bapak sekalian, dan itu uang beneran. Ya, mau beli apa kalau kita mendapatkan uang 1 miliar aja? Ya, itu bingung kita menggunakan. Ya, beliau sekali lagi Lee Kim Sun ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa ini silakan dicari di YouTube ya. Ini ada judulnya The First Founders Crown Ambassador of Malaysia. Ya, jadi namanya adalah nama lengkapnya siapa gitu, tapi yang terkenal adalah Lee Kim Sun. Ya, Bapak sekalian, kemudian sekarang adalah time freedom. Ini menurut freedom menurut MW. Ya, kebebasan waktu menurut MW adalah kemampuan untuk memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Selama ini sekarang kita sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai PNS, sebagai ASN, kita nggak punya kendali untuk memanage waktu kita. Kita yang punya toko juga tidak punya kebebasan untuk memanage waktu kita. Kita punya toko kemudian seenaknya misalnya biasanya dibuka jam 7, kemudian tutup jam 9 malam, terus kemudian besoknya kemudian kita eh, kita buka seenaknya gitu. Ah, tak buka jam 9 aja, nanti tutup jam 12. Ya bangkrut Bapak sekalian. Ya. Itu tidak akan terjadi, ya. Ah, Anda tidak perlu terikat pada jadwal kerja yang kaku. Ini menurut MB. Kita bisa menggunakan waktu kita bisa mengendalikan waktu kita bebas, ya, sesuai dengan jadwal yang tidak seperti kita sebagai karyawan, ya, kita jadwalnya ketat, ya. Kayak misalnya saya sekalian jam 7 harus pergi ke kantor. Apakah mau hujan-hujan, punya mobil atau tidak punya mobil, ya, atau apa namanya, ada tunutan atau enggak, ya, bisa ngampung kendaraan orang atau enggak peduli. Pokoknya jam 7 mereka harus fingerprint, ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan mengendalikan waktu, punya kemampuan mengendalikan waktu penuh adalah Anda bisa mengatur waktu Anda sesuai dengan Anda, ya, sesuai dengan Anda. Ya, kalau Bapak sekalian nanti sebentar lagi tanggal 13 Juni saya sudah pensiun, ya, dan saya nggak mau menggunakan hak saya 2 tahun lagi di PLTU, ya, saya bisa eh, bisa olahraga jam berapa, bisa senam di alun-alun jam berapa, saya bisa tidur jam berapa, saya bisa iktikaf di masjid terserah saya mulai jam berapa, ya. Itu bebas, saya bisa mengatur waktu saya, ya. Itu kalau Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah freedom seperti saya juga bisa bisa seperti itu sekalian, ya. Kemudian menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Ya, kalau yang ini satu, dua. Yang ketiga, menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Ya, kalau dengan keluarga, kalau saat ini sekalian, ya memang lebih banyak. Tapi ya tidur itu udah kecapean. Ya, 8 jam waktu produktif kita, minimal itu di tempat kantor aja, itu kita habiskan. Bukan dengan keluarga kita. Kalau keluarga kita sakit pun kadang-kadang kita tinggal kalau nggak sampai masuk rumah sakit. Ya, anak kita sakit juga kita tinggal, tidak peduli. Kalau sudah cutinya habis, bahkan mungkin masuk rumah sakit pun juga ditinggal. Ini, ya, ini kondisi seperti ini, Bapak sekalian, kita nikmati berpuluh-puluh tahun. Dan kita tidak pernah merasa bahwa oh ternyata ada orang yang ada orang yang freedom, mempunyai time freedom. Kita nggak tahu kalau di MB itu banyak orang yang mendapatkan time freedom, bisa mengatur waktunya, ya. Terserah mereka mau bersama keluarga berapa lama, mau jalan-jalan kemana, ya. Kemudian siap bisa mengejar hobi, ya. Kita bebas, kita mau hobi kita misalnya mau sepak bola atau mau tenis meja, tenis lapangan dan sebagainya, kita bebas mengatur mau jam berapa, ya, bebas, ya. Itu namanya time freedom. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain yang Anda nikmati. Apa yang kita nikmati? Mungkin jalan-jalan, ya, rekreasi dan sebagainya. Ya. Selama ini kita kalau mau rekreasi mikir-mikir, ya, mikir cuti, ya. Bapak sekalian,
Jadi ada satu, dua, ada lima inilah yang disebut oleh MW, kita bisa mengendalikan waktu kita ya untuk kepentingan ini ya. Untuk kepentingan ini yang saat ini waktu kita dikebiri oleh eh, oleh mungkin perusahaan kita ya, dikebiri oleh atasan kita dan sebagainya. Sama dengan atasan kita juga seperti itu, mereka tidak mempunyai time freedom ya, kebebasan waktu. Nah, Bapak sekalian, itu tidak mungkin kita miliki jika kita menjalankan bisnis konvensional. Kayak buka toko, buka restoran. Itu nggak mungkin kita akan bisa mendapatkan time freedom seperti itu. Apalagi menjadi pegawai. Apalagi menjadi karyawan. Ya, karena saya sudah mengalami ya menjadi pegawai juga punya bisnis konvensional juga ya. Itu Bapak sekalian, waktu kita habis untuk mereka. Iya kalau uangnya banyak. Uangnya juga sering utang-utang. Mau beli mobil juga utang. Mau beli rumah juga utang. Ya, untung masih ada bisa untuk beli mobil dan utang. Ada beli sepeda motor aja harus utang. Kondisi seperti ini sekalian harusnya membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, membuka hati kita untuk tidak hidup seperti itu selama-lamanya sampai meninggal dunia. Ya, harusnya sekalian kita ini gaspolnya itu sampai tidak pernah kendor. Gaspol tidak pernah kendor, ya, tidak pernah tidak pernah kendor sekalian. Itu saya dulu, ya, karena saya tahu ya potensi yang besar di MW. Kemudian MW memberikan kesempatan kepada seluruh manusia di seluruh dunia untuk membangun bisnis mereka sendiri. Ya, ini maaf kok tak ulang lagi ya. Tadi ini mungkin penekanan maksud saya. Anda gabung MW, Anda sah mengklaim bahwa MW adalah bisnis Anda sendiri. MW adalah bisnis Bapak Ibu sekalian, ya. MW adalah usaha Bapak sekalian, mau sukses atau tidak, ya 100% adalah ditanggung jawab tangan Bapak Ibu sekalian. Bukan upline Bapak Ibu sekalian, bukan mentor Anda. Ya, walaupun Bapak sekalian Crown Ambassador, seorang diamond, seorang founder Crown Ambassador, menjadi mentor Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau Anda tidak memutuskan untuk menjalankan bisnis MB, tidak memutuskan untuk sukses di MB, maka tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Ya, orang lain Bapak sekalian itu hanya membantu. Ya, saya Bapak sekalian tidak dibantu, tidak banyak dibantu atau mungkin hampir tidak banyak dibantu oleh oleh waktu itu platinum platinum upline platinum saya ya, bahkan WA pun ya, WA sekarang dikirim mungkin 2 hari 3 hari baru dibuka dan ya mungkin dibuka tapi nggak dibalas ya. Kalau sekalian rata-rata telah berinteraksi dengan saya ya, hampir tiap hari saya japri sekalian. Kenapa? Saya mempunyai keinginan yang sangat besar agar Anda semuanya itu sukses sekalian. Karena kesuksesan Anda itu adalah merupakan bekal akhirat saya ya. Itu jangka panjang ya, jangka panjang bukan hanya di dunia aja ya. Karena MW adalah bisnis Anda sendiri, Anda bebas menggunakan waktu untuk membangun bisnis Anda sekalian. Ya, MW tidak memaksa Anda bekerja selama 8 jam per hari ya, dan 5 hari dalam satu pekan. Anda bebas menggunakan waktu kapan saja. Anda bebas menggunakan berapa jam untuk membangun bisnis MB. Bebas, ya. Terserah. Orang yang tahu potensi raksasa bisnis MB pasti akan menjadikan waktu senggangnya full untuk bisnis MB. Itu yang dilakukan oleh para diamond ke atas ya, yang Bapak Ibu sekalian dengarkan dari audio-audio di grup
go silver producer. Ya. Jadi yuk sekalian, nah, yang ke- yang ketiga adalah kebebasan memilih. Ya, kebebasan memilih ya. Eh, ini kayaknya, Bapak sekalian, kayaknya tidak seperti nomor satu dan nomor dua, tapi ternyata ini mempunyai nilai atau mempunyai apa? Mempunyai sesuatu yang besar ternyata. MB memberikan setiap orang bebas untuk memilih bisnis, ya, bebas. Tidak ada paksaan untuk gabung MB, ya. Untuk belanja di MB pun, Bapak sekalian, saya tidak berhak untuk memaksa Bapak sekalian gabung untuk belanja di MB. Ya, terserah mau belanja atau tidak, terserah. Cuma kalau memang nggak belanja karena ini ada aturannya di grup GF, ya kita keluarkan, ya. Tapi selama menjadi abu, ya, belum expired, maka sekalian masih mempunyai hak untuk mendapatkan mentoring dan bimbingan harian, yaitu di grup CA Academy masing-masing, ya. Jadi tidak ada paksaan untuk gabung MB, untuk belanja di MB, untuk mengembangkan jaringan di MB, tidak ada. Tidak ada paksaan Anda harus sukses di MB atau mau gagal di MB, tidak ada. MB menjunjung tinggi kebebasan setiap orang untuk memilih, ya, untuk memilih. Terserah mau memilih bisnis ini atau tidak, ya silahkan. Tapi sekalian sesuai dengan kode etik, kalau Bapak sekalian sudah gabung di MB, ya, perusahaan networking, perusahaan bisnis jaringan, ya, maka Bapak sekalian tidak boleh ikut gabung di perusahaan MLM atau networking yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian silahkan memilih salah satunya. Boleh di MB dengan meninggalkan yang lainnya, boleh memilih yang lainnya dengan meninggalkan MB. Bebas. Itu benar-benar luar biasa. Kalau di dalam Islam itu ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Untuk masuk Islam tidak ada paksaan, atau lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku adalah agamaku, ya. Atau silakan kalau Anda mau ikut bisnis kopi-kopian, ya, atau metaverse atau yang lainnya, ya, silakan aja. Kami MB, ya, kalian boleh pilih apa saja. Karena itu sekalian, kalau ada ABO kita di jaringan kita pindah di perusahaan lain atau bisnis lain, silahkan. Ya, tidak perlu Bapak sekalian kemudian cengeng atau baper. Ya, dipersilahkan MB memberikan kebebasan. Dan kalau kita memberikan kebebasan, hati kita plong, hati kita lega, maka kita akan mudah untuk bekerja lagi, untuk mencari yang lain. Tapi kalau hati kita dongkol, Bapak sekalian, maka itu akan menghambat kita untuk bekerja di MB. Akhirnya kalau sudah terhambat seperti itu, ya, kesuksesan itu akan sulit untuk diraih. MB memberi kebebasan untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan tujuan pribadi masing-masing. Bebas. Anda bebas membangun bisnis MB di paruh waktu, ya, juga di sisa waktu Bapak sekalian atau full waktu, bebas memilih. Anda boleh memilih kerja membangun bisnis ini 1 jam boleh, ya, setengah jam boleh, tidak membangun, ya, dalam 1 hari misalnya tidak nol nol menit juga boleh, silahkan. Saya juga nggak bisa memaksa sekalian, ya, untuk kemudian mengembangkan jaringan, ya. Dikira itu adalah untuk kepentingan saya. Saya hanya bisa untuk membantu sekalian mengingatkan, ya, kondisi saat ini seperti apa dan apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan nanti ke depannya seperti apa. Terus untuk meraih itu harus bekerja seperti apa, ya. Kalau saya pernah membuat tulisan sekalian, kalau seandainya saya mengerjakan MB ini full time seperti saya kerja di PLTU 8 jam dalam 1 hari, selama 5 hari, mungkin saya bisa menjadi uh, minimal itu bisa menjadi diamond.
Ini sisa waktu, paruh waktu, ya, di sela-sela bekerja, ya, itu saya gunakan untuk bisnis MB ini, ya. Itu pun Mbak sekalian hasilnya sudah luar biasa, ya. Hukum alam mengajarkan kepada kita siapa yang banyak menanam, merekalah yang paling banyak memanen. Kalau Bapak sekalian menggunakan waktunya hanya sedikit waktu, itu pun dengan ogah-ogahan, ya, maka apanya yang akan dipanen, ya? Apanya yang akan dipanen, wong tidak nanam, ya? Terserah Bapak sekalian, freedom, ya. Saya juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang dari MB, ya. Karena kalau saya paksa, ya, akibatnya mereka para ABO di jaringan saya banyak yang keluar, banyak yang ngamuk ke saya, itu akan merugikan saya. Tapi kalau saya berikan kebebasan, saya hanya memberitahukan, hanya mengedukasi, hanya memberikan pencerahan, bisa jadi itu akan bisnis saya bisa meledak, dan bisnis Bapak Ibu juga akan bisa meledak, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian catatan penting, ya, setiap kebebasan mengandung konsekuensi masing-masing, Bapak sekalian. Tidak ada ceritanya orang yang kerja setengah-setengah bisa meraih kesuksesan, apalagi puncak kesuksesan. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Memang MB memberikan kebebasan, ya, silakan mau bisnis MB boleh, mau dikerjakan dengan serius boleh, akan mengalokasikan waktu sekian lama boleh, tidak mengerjakan juga boleh. Semuanya akan mengandung konsekuensi masing-masing. Yang menerima konsekuensinya bukan MB tapi kita masing-masing, karena itu adalah bisnis kita. MB hanya menyediakan lapangan. Apakah lapangan itu akan kita gunakan untuk sepak bola atau kita biarkan aja tumbuh rumput liar nggak karu-karuan, itu terserah kita. Kurang apa baiknya MB? Ya, kurang apa? Ya, kita aja yang kurang, ya, kurang 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 sehat, ya, kurang sehat akalnya, ya. Terus sekalian, kemudian family, ya, keluarga, ya. Kalau dulu saya membaca family, freedom family, ini kan kan banyak kan, ketika video profil MW itu kan ada family, ya, freedom family. Ketika ngomong freedom, saya dulu, alah, cuma freedom ya kebebasan gitu aja, tidak sedalam tadi itu, ya. Tadi itu dalam, Bapak sekalian. Itu dalam. Ya, itu bisa kita laksanakan di rumah tangga kita. Kita bisa pakai ilmu itu tadi itu di masyarakat kita, di tempat kerja kita, di bisnis kita. Itu bisa kita kita pakai. Kemudian family, Bapak sekalian, kita lanjutkan family yaitu keluarga. Ya. Secara nilai MW berkomitmen untuk mendukung keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan, antara keluarga dengan bisnis. Ya, itu harus seimbang. Betapa banyak orang yang mengorbankan keluarga karena pekerjaan dan bisnisnya. Berangkat kerja sebelum anak bangun dan pulang kerja ketika anak sudah tidur. Ya, MB menginginkan setiap ABO dapat membangun kehidupan yang harmonis dan bermakna. Itu sekalian. Sangat-sangat istimewa. Ya, ini nilai yang sangat istimewa sekalian. Ya, kita tidak apa namanya eh, dijadikan menjadi budak oleh oleh pekerjaan kita, ya, atau oleh bisnis kita, tapi kita disuruh oleh MB untuk menyeimbangkan, ya, antara pekerjaan, ya, dengan keluarga. Karena kita bekerja juga untuk keluarga. Ya, kita berbisnis juga untuk keluarga. Tapi secara umum sekalian, kejadian terutama yang ada di Jakarta dan kota-kota besar, berangkat sebelum sebelum anak bangun, ya, dan kemudian pulang kerja ketika anak sudah tidur, ini jumlahnya tidak sedikit, ya. Itu jumlahnya tidak sedikit. MB menekankan pentingnya hubungan yang erat dalam keluarga, ya, saling mendukung dan saling bekerja sama dalam semua aspek kehidupan.
semua aspek kehidupan, baik di lingkungan pribadi, ya kita sebagai seorang suami istri dan anggota keluarga anak, ya, maupun profesional kita sebagai seorang karyawan, ya. Nah, untuk mendapatkan seperti ini, Oscar, nilai-nilai seperti ini, ya, mana ada di perusahaan yang kita saat ini bekerja? Mana ada, Bapak sekalian, kalau kita menjadi pebisnis itu ada yang mengajari seperti ini, ya. Lanjut. Kemudian yang pertama yang dibahas oleh MB, ya, satu adalah penghargaan terhadap keluarga. MB menempatkan keluarga sebagai prioritas, bukan pekerjaan, ya, bukan bisnis, ya, tapi keluarga. Memahami bahwa keberhasilan sejati berasal dari dukungan keluarga yang solid, ya, dari keluarga yang solid, yang kompak. Dan keluarga kita akan kompak, istri kita juga akan merasa enjoy, anak kita merasa enjoy kalau kita mempunyai waktu yang berkualitas untuk bersama dengan mereka, ya. Kemudian MB ini, Bapak sekalian, yang dikenal sebagai eh, ini tulisannya salah ini kalau live gini. Live University pakai F ini harusnya, bukan live gini. Live University atau Universitas Kehidupan mendidik ABO, ya, semuanya termasuk kita semuanya Bapak sekalian untuk memiliki perhatian kepada keluarganya, ya. Artinya apa? Setelah menjadi ABO Bapak sekalian, ya, hidupnya harus lebih harmonis dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Harus lebih harmonis, harus lebih saling dukung mendukung, harus solid. Itu yang diinginkan oleh MB, ya. Itu bisa dilihat, ya, keharmonisan rumah tangga itu dari para diamond, ya. Ya, walaupun tidak diamond ini, ya, ini umumnya begitu, ya. Umumnya, ya, saya hanya menyampaikan aja, ya. Sedangkan walaupun nggak diamond, ya, seperti kita juga bisa melakukan ini. Tidak ada yang bermasalah dengan keluarganya. Biasanya, Bapak sekalian, diamond itu kan ratusan juta per bulan, ya. Kalau banyak uangnya, biasanya suami itu banyak tingkahnya, semakin genit, Bapak sekalian. Semakin genit, ya, terus kemudian mau karena mentang-mentang megang uang banyak, kemudian mau cari istri yang lebih muda, ya, dan sebagainya. Itu umumnya. Tapi dengan pendidikan di MB, ya, itu belum pernah terdengar seorang diamond itu melakukan itu. Yang ada adalah yang dulunya, ya, seperti yang saya orang-orang luar negeri dari Australia yang kemarin atau kapan yang saya posting itu yang orang yang dulunya mereka adalah orang yang nggak karu-karuan, kemudian setelah MW adalah orang yang luar biasa dan juga orang perhatian dengan keluarganya, ya. Untung Mas sekalian yang punya suami, ya, kalau ibu punya suami orang MW, ya. Begitu juga kalau istrinya, ya, orang MW yang sudah matang, ya, untunglah suaminya nggak perlu mendidik, ya. Mereka dididik mempunyai nilai-nilai kebaikan universal, ya. Nilai universal itu semua agama cocok karena nilai universal seperti kejujuran, suka menolong, ya, membantu, itu semuanya adalah nilai-nilai universal. Yang kedua, kerjasama seperti keluarga, ya. Ini yang diinginkan oleh MB. Di dalam komunitas bisnis MB, anggota yaitu ABO diperlukan seperti keluarga besar yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mana ada Bapak sekalian perusahaan yang melakukan ini? Seperti saya, ya, dulu memimpin sebuah PT, itu saya tidak melakukan ini sama sekali Bapak sekalian, ya, tidak melakukan ini. Biasanya malah kalau misalnya seorang manajer terus kemudian di bawahnya itu kira-kira nanti khawatir disalip oleh anak buahnya, ya,
itu malah mereka dihalang-halangi. Mereka bukan saling mendukung, tapi saling menjegal. Ya, ini yang membuat MB itu ya mempunyai reputasi sebagai perusahaan tidak pernah punya hutang. Nilainya AA ya oleh World Bank eh, apa namanya dunia Bank Dunia ya setelah diaudit. Ini tidak pernah terjadi di bisnis manapun di seluruh dunia, apalagi di bisnis MB, di bisnis konvensional, ya, kecuali MB yang mengajarkan seperti seperti ini. Lanjut dari sekalian, yang ketiga, menciptakan warisan, ya, menciptakan warisan ini hubungannya dengan keluarga. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah penghargaan terhadap keluarga, ini perlu, ya, harus harmonis. Kemudian yang kedua, kerjasama di MB itu adalah seperti keluarga, saling mendukung, saling motivasi, ya. Terus kemudian yang ketiga ini menciptakan warisan, ya. Nilai ini juga mencerminkan visi jangka panjang untuk menciptakan dampak positif bagi generasi mendatang, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi orang MB, kalau anak kita sudah umur 18 tahun, jangan dibiarkan, sekalian. Ya. Masukkan ke komunitas yang baik ini. Ya. Biar digembleng, kita tahu nanti tahu-tahu anak kita menjadi baik. Ya. Ini gemblengan secara universal. Nanti tinggal kalau masalah agamanya tinggal kita poles-poles sedikit. Ya, kalau nilai universal secara umum orangnya udah baik, ya agamanya itu ya otomatis juga akan mudah untuk baik. Jadi bukan hanya bisnis dan uang yang diwariskan, walaupun kita mewariskan kalau seperti seperti saya, seperti Diamond dan sebagainya, ya itu bisa mewariskan bisnis kita, mewariskan uang artinya kepada mereka, ya mereka akan menikmati, betul, ya, tapi juga nilai kehidupan, ya bukan hanya uang, bukan hanya bisnis yang kita wariskan ke mereka, ke keluarga kita, tapi juga nilai kehidupan, mempunyai kedisiplinan yang ditanamkan oleh MW, mempunyai kesabaran, ya konsisten, ya konsisten itu apa? Istiqomah, ya, terus kemudian pantang menyerah, ya, ya tidak baperan dan sebagainya itu adalah nilai-nilai universal yang akan mengantarkan ya kepada kesuksesan di bidang kehidupan apapun. Ya, ini bukan retorika Bapak sekalian, tapi ini realitas kehidupan di komunitas MB. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Ya, kemudian lanjut nilai family dalam MB, family keluarga. Ya, yang pertama keluarga inti bisnis. Ini sekarang yang pertama adalah keluarga inti bisnis. Siapa keluarga inti bisnis itu? Yaitu jaringan frontline kita, downline kita, upline kita yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ya, jadi ke atas upline kita, ya, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah terus itulah keluarga inti bisnis kita sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Saling membantu, saling memotivasi, saling meluruskan kalau ada yang salah, saling mensukseskan. Mana ada perusahaan yang melakukan ini? Ya, saling mensukseskan. Karena itu hilangkan di otak pikiran Bapak Ibu sekalian, ya, di otak kita kok enak upline saya. Misalnya kalau kita belanja banyak misalnya, ya. Jika itu masih ada, ya, Anda tidak akan pernah sukses di MB. Kenapa? Karena untuk sukses di MB kita harus mensukseskan orang lain agar kita bisa sukses. Ya, itu nilai-nilai yang ada di MB. Ya, misalnya kalau di kita, misalnya kalau puasa ya, kalau puasa biasanya kalau kita dikasih takjil, ya mungkin kurma atau apa, orang yang ngasih takjil itu
itu untuk buka puasa, mereka akan mendapatkan pahala ya puasa kita tanpa mengurangi pahala kita. Itu juga ada yang berpikir, kok enak, lebih baik saya makan punyanya saya sendiri, biar mereka tidak dapat pahala dari saya, kok enak. Itulah otak-otak yang tidak Islami. Itu otak-otak yang tidak benar. Ya, kalau saya mendapatkan itu biasanya kalau Ramadan itu ke istri saya, ya itu saya utamakan orang yang ngasih itu saya makan dulu agar apa? Agar mereka mendapatkan pahala. Ya, jadi pikir pikiran apa namanya yang perlu kita bersihkan dalam pikiran kita sekalian adalah kok enak ya. Kita harus bisa mensukseskan mereka. Kita harus bisa membantu yang lain sukses agar kita bisa sukses. Ya. Oke, kemudian kedua, keluarga global MB. Kalau tadi inti. Siapa itu? Semua anggota MB di seluruh dunia yang terhubung oleh nilai-nilai dan visi yang sama. Karena kalau ABO baru, mereka belum punya nilai, ya itu nggak terlalu. Karena itu, ketika Anda ketemu orang di seluruh dunia, misalnya, ya Anda, Bapak sekalian, ada di Pakistan, ada di Filipina, ada di Thailand, ya. Kemudian Bapak sekalian bilang MB atau ABO, ya, maka ya, saya baca dulu, ya. Karena itu, ketika Anda ketemu orang di seluruh dunia, asal mereka ABO dan memegang nilai positif MB, Anda bisa menjadi saudara. Oh, ya. Anda adalah ABO ya, tapi pakai bahasa Inggris atau bahasa setempat, ya, nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, mereka bahkan akan saling minta sharing, ya, bagaimana pengalaman pengalaman menjalankan MB, ya, itu bisa menjadi saudara. Itulah yang namanya keluarga global MB, ya. Ketika saya di Malaysia, ya, ketika ada acara di World Trade Malaysia, itu ketika ketemu mereka di musola, wah, ya. Kemudian ketika makan di warung, ya, wah luar biasa kita adalah bersaudara. Kemudian yang ketiga, keluarga masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Interaksi dengan komunitas masyarakat di sekitar, ya, dan memberikan kontribusi positif. Jadi kita harus berinteraksi dengan mereka dan keberadaan kita sebagai orang MW harus memberikan kontribusi yang positif, ya. Orang bisa sukses di MW jika nilai-nilai mulia atau akhlakul karimah telah nampak dalam kehidupannya. Siapa yang paling tahu? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, Bapak sekalian saya ingatkan, kalau Bapak sekalian berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian ngajak orang tetangga kemudian ikut MB, itu kadang-kadang malah apa? Kalau ketika mereka nggak mau, mereka Bapak Ibu sekalian musuhi, ya, Anda musuhi, tidak saling sapa. Nah ini bermasalah. Ini bisa merusak bisnis Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Nilai-nilai ini, nilai-nilai dari MB ini tidak kita terapkan dalam dalam kehidupan kita masyarakat, ya. Jadi keberadaan kita di masyarakat harus bermanfaat bagi orang lain, ya. Masih ingat eh, apa namanya prioritas di MW? Yang pertama adalah spiritual, ya, agama. Yang kedua adalah family, ya. Kemudian yang ketiga adalah baru bisnis masalah uang. Yang keempat adalah mental, ya, membangun karakter. Yang kelima adalah fisik, ya, physically. Yang kelima adalah sosial. Sosial ini adalah puncaknya. Jadi orang-orang yang sukses di MB itu banyak membantu, banyak bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya, ya. Nah, itu baru baru luar biasa. Ya, itu yang dikehendaki oleh MW. Mengapa family itu penting, Mas sekalian? Mengapa keluarga itu penting? Ya, pertama, dukungan. Ya, ini sangat penting. Anggota keluarga MW saling mendukung, berbagi pengalaman, dan tumbuh
bersama. Ini bisa kita lihat bukan di lingkungan yang walaupun secara online, misalnya anggap aja di grup saya, di jaringan saya, itu saling mendukung itu luar biasa, ya. Kalau berbagi pengalaman, ya seperti pengalaman saya, mungkin teman-teman lain juga punya pengalaman. Kalau di N21 yang audionya kita dengarkan itu, ya, nah, itu juga berbagi pengalaman bagaimana mereka jungkir balik, ya. Mereka apa namanya menghadapi tantangan-tantangan. Mereka share apa yang bisa menyelamatkan mereka. Ternyata buku, mendengarkan audio, ya, hadir seminar, ya. Mereka bisa sukses, bisa terselamatkan dari masalah dengan cara itu. Kita tinggal copy paste aja, karena kita pasti akan menemui masalah itu. Kita tinggal copy paste, gitu, copy paste. Tidak perlu trial and error yang menyebabkan kita terbentur-bentur dalam dalam menjalankan bisnis MB ini. Dan tumbuh bersama sekalian. Tumbuh bersama ini bukan kok berarti kalau kita sudah tua, kemudian tubuh kita nggak bisa bertumbuh, bukan. Tapi mindset kita, karakter kita, mentalitas kita, ya, ilmu kita terus bertumbuh, ya, terus masih hijau, ya, tidak layu, ya. Itulah yang diinginkan oleh keluarga besar MB. Ya, kita saling mendukung. Kemudian yang kedua, belajar. Lingkungan keluarga yang kondisif untuk belajar dan mengembangkan diri, ya. Dan ini terkenal sekali, ya, terkenal sekali bagaimana lingkungan di MB ini untuk selalu berinvestasi leher ke atas, untuk selalu mengembangkan diri, self development, ya. Itu bisa dilakukan kalau kita menganggap bahwa keluarga besar MB atau family itu penting di dalam kita menjalankan bisnis MB. Kalau saat ini Mas sekalian, ya mungkin ada yang karena tidak menjalankan bisnis MB dengan serius, yang ada yang 1 tahun, yang ada yang lebih kemudian belum dapat apa-apa. Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu, mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan pengembangan diri yang baik, itu nilainya kadang-kadang jauh lebih mahal dibandingkan dengan uang, ya, dengan rupiah. Kalau diri kita ini sudah berkembang, ya, kemudian leadership kita itu berkembang, maka bisnis itu akan mengikuti perkembangan diri kita. Jadi diri kita yang harus kita rubah dulu agar apa? Agar di sekitar kita, agar bisnis kita itu juga berkembang mengikuti dengan pengembangan diri kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian mengapa family ini penting? Kesatuan sekalian. Ya, rasa kebersamaan yang kuat menciptakan sinergi positif dan kesuksesan bersama. Ya, kalau nggak ada kesatuan, kalau kita saling menjegal, kita tidak ada sinergi. Ya, sinergi negatif yang ada, saling saling mencaci, saling menjegal dan sebagainya, dan tidak ada kesuksesan bersama. Satunya sukses, yang lainnya tenggelam. Ya, dan itu sekalian yang tidak kita inginkan, ya, di Debaca ini. Ya, kita harus bersatu, kita saling bersinergi secara positif, ya, kita saling sukses mensukseskan, ya, dan kita insya Allah bukan, kalau niatnya ikhlas, bukan hanya sukses di dunia tapi juga di akhirat. Yang ketiga, masalah nilai-nilai. Ya, family itu mendorong nilai-nilai positif, ya, seperti saling menghormati, ya, saling bekerja sama, ya, dan integritas, ya, kejujuran. Itu nilai-nilai di dalam keluarga besar MW yang harus kita junjung. Kita menghormati perbedaan. Ya, kalau misalnya di bawah saya misalnya ada komentor, ya, di bawah saya komentor, para komentor, terus kemudian mungkin bisa jadi ada perbedaan pendapat. Itu sesuatu yang biasa. Kita saling menghormati. Saya tidak pernah kemudian otoritas kemudian eh, maksa-maksa, itu tidak pernah, ya. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, bekerja sama. Ya, ini penting untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Membangun hubungan yang kuat dengan sesama ABO sekalian. Ya, dan itu bisa kita ketahui.
Ya, ketika sick day itu orang nggak kenal loh, sekalian saling peluk, saling seakan-akan itu teman yang lama, yang yang nggak pernah ketemu terus kemudian saling rangkulan. Itu terjadi di MB. Kayaknya nggak masuk akal. Orang nggak pernah ketemu cuma melalui WA, kemudian menjadi seakrab itu, ya, itu nggak pernah terjadi, ya. Selama saya, selama selama dalam hidup saya ya paling tidak, ya. Jadi benar-benar nilai-nilai yang luar biasa di MB itu, ya. Pengamalan, ya. Pengamalan mungkin Bapak sekalian mendapatkan ilmu dari kitab, dari buku, dari macam-macam, dari ustadz, dari eh, dosen, dari profesor dan sebagainya, tapi belum tentu itu bisa diaplikasikan. Dan di MB ini adalah tempat mengaplikasikan ilmu itu. Kita dapat, kita amalkan, ya. Tadi sore Bapak sekalian, anak saya itu bilang, ya, itu terheran-heran bagaimana itu saling cipika-cipiku, kayaknya itu lama nggak pernah ketemu, ya, begitu sangat akrabnya, ya, saling berpelukan, ya, saling salaman, saling rangkulan dan sebagainya, ya. Oke, yang berikutnya yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain, ya, kita saling share pengalaman, bagaimana apa namanya dalam menjalankan bisnis ini, ya, kemudian kita ngikuti pelatihan dan pelatihan atau training-training itu juga dari pengalaman, bagaimana seorang leader bisa berhasil menjalankan langkah-langkah yang dilakukan apa. Kalau Bapak sekalian tanya kepada saya, Pak Sam, bagaimana tipnya ini untuk sukses? Bagaimana ini tipnya ini dan sebagainya? Yang saya lakukan adalah apa yang saya sampaikan di dalam training itu sekalian. Di training passive income. Semua ilmu yang saya peroleh, saya tumpah ruahkan, ya. Nanti kalau misalnya ada lagi-lagi, saya tumpah ruahkan di materi training itu, ya. Dan itu materi training itu adalah selalu update. Ini materi training yang untuk mengembangkan jaringan yang terkait dengan apa namanya eh, Facebook, ya. Facebook itu ada pembaharuan, ya, ada pembaharuan, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah menjaga nama baik MB, ya, menjalankan bisnis dengan etika yang tinggi, ya. MB harus kita jaga. Tadi Bapak sekalian, ya, tadi saya ada tamu dari Pengadilan Agama Tinggi, ya, dari Jawa Timur. Ya, kalau tinggi itu artinya di Jawa Timur di tingkat provinsi, ya. Beliau datang ke rumah, ya, waktu saya membuat ini apa namanya membuat materi ini, nyusun ini, ya, terus tanpa WA dan sebagainya saya juga kaget, ya. Nah, beliau akhirnya gabung MB. Sekarang ikut di ini, maunya mau ini apa namanya mau ngisi formulir aja, mau transfer, tapi saya ikut bimbingan Kopas itu, ya, saya masukkan ke situ. Beliau mengatakan dikira MB itu adalah produk Yahudi. Oh, bukankah itu MB itu Yahudi, ya? Terus saya bilang, Ustadz, ya, karena beliau itu juga seorang ustadz, saya bilang dari 111 negara, baik itu negara besar atau negara kecil, negara berkembang atau negara modern, itu satu negara yang tidak dimasuki MW adalah Israel, yang diklaim sebagai negaranya orang Yahudi. Oh, begitu, ya. Itu ternyata ternyata orang itu nggak gabung MW, persepsinya beda. Makanya terkait dengan ini saya tadi buat tambahan materi di bimbingan Kopas itu, ya, terkait dengan kasus ini. Oke, Bapak sekalian, kesimpulan, ya, nilai family, nilai keluarga di MB ini adalah fondasi yang kuat, ya. Jadi pondasi ya, pondasi itu nggak kelihatan, tapi sangat menentukan bangunan itu apakah kuat atau tidak, mudah roboh atau tidak itu tergantung pondasi. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan family yang tadi saya sampaikan dengan baik,
berinteraksi dengan baik, bagaimana menjalankan dengan baik, ya, maka artinya kita sudah membangun fondasi yang kuat untuk membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Bukan sukses sesaat setelah menjadi platinum kemudian turun anjlok. Ya, bukan seperti itu tapi berkelanjutan. Dengan mengutamakan hubungan antara anggota, antar ABO, harus kita utamakan. Ya, saling menghormati, saling menasihati, saling mendukung, saling mensukseskan. Ya, akhirnya kita dapat mencapai tujuan bersama dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ujung-ujungnya, sekalian, keberadaan kita ini harus bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya keluarga kita. Ya, kalau di dalam agama saya, ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi orang lain. Artinya keberadaan kita sebagai orang MW itu berdampak baik kepada masyarakat. Tidak perlu harus mendukung sukses dulu baru berbuat baik, tapi sejak dini, ya, kita sudah berubah menjadi baik, nanti akan menyebabkan bisnis kita juga akan tumbuh menjadi baik. Tentang hope, sekalian, tentang hope harapan ini, ini harapan harusnya, ini akan saya sampaikan di Zoom yang berikutnya. Ini sangat mantap tentang hope ini, ya. Terus kemudian tentang reward itu juga sangat mantap, ya. Kalau bisa, Bapak sekalian, jangan sampai kedahuluan orang lain untuk masuk. Ini 100, ya. Ini nggak bisa dimasuki. Ya, kalau mau lihat nanti bisa di YouTube-nya. Besok pagi saya upload di YouTube. Tapi tidak seperti saat ini sekalian bisa bareng seperti ini. Karena apa? Kalau melihat YouTube sendirian itu tidak semangat, males, ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sampai selesai. Separuh aja sudah untung mendengarkan nonton YouTube itu. Ya. Demikian sekalian, sekarang jam 9 eh, kurang kurang berapa ini? Kurang 5 menit, ya, di waktu Indonesia Barat. Oke, Bapak sekalian, saya apa namanya? Saya cukupkan, ya, untuk berikutnya nanti nunggu informasi dari saya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan, ya. Eh, Kalau Bapak sekalian mungkin kalau yang bapaknya ikut MW kemudian istrinya masih belum, ya, ya, bagaimana kita bisa meningkat kualitas kualitas kita sebagai orang MW, ya, dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh MW, akhirnya apa? Akhirnya istri kita akan mendukung kita karena dukungan istri itu penting. Begitu juga kalau misalnya istrinya ikut MW, suaminya belum ikut MW, ya, jadilah istri yang eh, mendapatkan apa, memberikan nilai plus, ya, setelah gabung MB, mendapatkan nilai nilai plus, ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Masih ada waktu setengah jam untuk ngobrol santai. Saya Pak Sam. Oke, dari siapa Bambang. ini? Saya Bambang dari Jember Pak Sam. Oh, oke. Di ini Pak, Bang, di sebentar Pak, saya pindah lihatkan. tempat Pak. Nah, Sebentar, ini Pak, saya calon. pindah tempat Pak. Ini tadi di teras, jadi rame jalannya. Oh iya, itu suaranya masuk itu. Ya, gini Pak Sam, ingin nambahin tadi yang Pak Sam nyampaikan tentang Oke. Pak Erik ya, pakar MLM, Konsultan. konsultan ya, konsultan MLM. Itu tadi kan beliau menyatakan bahwa belum ada atau tidak ada MLM atau networking yang bisa Dari menjadikan Indonesia. Dari Indonesia, ya Bang. dari Indonesia yang bisa menjadikan Freedom. freedom. Ya. Ini tapi tadi kelanjutannya, maaf, tadi kelanjutannya kurang mau saya tambah, yaitu kecuali punyanya Dokter Sigit gitu doang. Ya. Tadi Ya, yang belum kalau disampaikan ke Pak Sam itu ternyata
disampaikan oleh Pak Erik bahwa kecuali punyanya Dokter Sigit itu aja. Betul, Ingin nambahkan betul. biar teman-teman lebih lebih tahu tentang penyampaian kalimat tersebut. Demikian Mas Am, terima Oke, kasih. terima kasih ya Bang. Ya, kecuali MB atau kecuali yang diikuti oleh Dokter Sigit. Ya, silakan yang lain. Silakan sekalian. Mau nambahi boleh, mau mengurangi juga boleh. Ini saya sambil ngecek. Paling enggak yang saya absen adalah para komentor. Ya, harus bertanggung jawab kepada bawahannya. Ya, kecuali kalau nggak bisa hadir karena memang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, bukan karena malas. Silakan yang lain bisa nambahi, bisa bertanya. Halo, Apa Bu Yasma Unah itu mau apa? saya mau tanya Pak, Mau tanya? ini masalah belanja. Silakan Bu. Ini saya kan kalau belanja di Amway, di kita belanja kan langsung dibayar, barangnya langsung Suaranya nggak barang. jelas Bu. Mohon maaf diulang. Suaranya kurang jelas nggih. Halo, Halo, ya silakan. saya tanya masalah belanja. Karena saya belum tahu. Halo, putus-putus dan kemersek ini. Atau mungkin bisa ditulis dulu Bu. Iya iya Pak. Ditulis di chat itu. Nanti biar Pak Bambang bacakan nanti. Tolong nanti Pak Bambang bacakan. Iya Pak. Ada suara kemerseknya ini. Oke, yang lain mungkin? Siapa ini nomor handphonenya kok? Apa namanya kok nomor handphone itu? Saya tanya sekarang kalau nggak ada yang nanya. Siapa eh, siapa namanya founder Crown Ambassador pertama dari Malaysia? Lee Kim Sun, Lee Kim Sun 100. Siapa tadi yang Sun. jawab? Triwarning sih. Oh, Putri Nawang dari Bekasi, Putri ya. Iya. Sun, lulusan SD. Alhamdulillah ya. Ini berarti mendengarkan ya. Itu lulus SD atau enggak, Bu? Lulus ke kelas 2 SD cuman. Ya, itu ya artinya drop out, tidak sampai lulus. Ya, Iya. sampai jadi lulus kelas 1. Lulus Naik kelas kelas 1 2. kemudian kelas 2 enggak lulus. Ya, Iya. itu bisa sukses ya dengan suksesnya yang fantastis. Nomor pertama loh, yang kemudian menginspirasi yang lainnya akhirnya kan banyak founder Crown Ambassador di Malaysia. Itu gara-gara beliau ya. Itu kira-kira yang menyebabkan beliau sukses itu apa? Ada yang mau jawab? Kegigihan Pak Sam. Nah, yang paling penting itu adalah kegigihan, persisten, Iya. ya, persisten atau kegigihan yang dulu saya disampaikan itu, itulah yang menyebabkan mereka pantang menyerah. Walaupun saat awal menjalankan ada berapa itu ABO-nya, ada 70 atau berapa itu. Beliau bilang dalam bahasa Malaysia mati semuanya, artinya mereka mundur semua.
bukan mati tidak hidup ya. Artinya mereka itu ini apa namanya? Muntaber semuanya, ya, mundur tanpa berita, ya. Itu mereka Ini tak. sangat menjalankan, ya. Nah, teman-teman ini kan tidak mempunyai mental kayak gitu, ya. Teman-teman ini ada yang curhat ke saya di antara ya ini sudah agak senior, ya, karena ABO-nya ada yang potensial terus kemudian pindah di tempat lain, ya, itu terus kemudian bikin dia down. Kenapa memperhatikan satu orang, ya, tidak memperhatikan yang lainnya, ya. Nah, ini tidak mental seorang pejuang, ya, tidak mental seorang winner, ya, seorang champion, seorang juara, ya. Sebenarnya ini masalah masalah diri kita, ya. Diri kita ini seperti apa, itulah yang akan mengantarkan kita sukses di MW atau tidak ini. Jadi kalau kita ini misalnya kok mangkelan, kalau kita ini baperan, kalau kita ini fokusnya adalah yang negatif aja, ya, tidak melihat sesuatu nilai yang positif, ya nggak lama ya akan muntaber juga, ya, akan muntaber. Yang dipikirkan itu kesulitan, yang disampaikan di grup kesulitan, ya. Saya ulangi lagi sekalian, saya satu kali pun tidak pernah menyampaikan apa kendala yang saya terima, saya alami di grup. Karena di grup, ketika itu grup itu satu menyampaikan itu, semuanya itu vibrasi negatif akan tersebar orang yang baca itu. Ya. Kalau masalah diblokir, kemudian disampaikan, ini baru diblokir Pak Sam. Ya sudah tahu, itu jalan untuk sukses itu memang diblokir. Ya. Tidak ada cara lain. Kalau kita mau mengembangkan jaringan, mau lewat mana? Ya, mau lewat mana? Kalau mengembangkan jaringan yang mudah diduplikasi itu adalah melalui WhatsApp. Kalau kita pakai Facebook, boleh pakai Facebook, ya, tapi duplikasinya kan tidak semuanya orang itu punya uang yang banyak untuk membayar iklan, ya. Yang paling mudah adalah melalui WA, semuanya orang bisa. Dan memang resikonya itu adalah terblokir. Itu jalannya untuk sana. Kok kemudian dibilang, Pak, saya baru keblokir, ya. Wah, ini banyak pemblokiran sebagainya. Untuk apa disampaikan? Itu kan sama dengan meracuni otak teman-teman yang lain yang waktu itu membaca. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman yang lain di grup itu yang membaca itu juga akan ketar-ketir untuk ngirim undangan, nanti takut keblokir juga. Vibrasi negatif yang tersebar di grup itu. Itu gara-gara satu orang, Bapak sekalian. Ya. Coba kalau mereka itu misalnya ikut Zoom kayak begini, mereka akan berkurang, tidak akan seperti itu. Tapi mereka Zoom juga nggak mau, membaca juga nggak mau, malah maunya mau ngerusak, ya, mau membuat suasana atau vibrasi yang negatif terhadap yang lain. Itu kan bermasalah, ya. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita, kalau dalam ilmu vibrasi katanya eh, yang di YouTube ya, yang di dalam vibrasi itu adalah apa yang terkeluar dari pikiran kita, ya, gelombang elektromagnetik, ya, karena bumi ini semuanya adalah satu kesatuan, ya, maka itu akan kembali kepada kita. Selain merusak yang lain, ya, kalau itu negatif, itu juga nanti merusaknya kepada diri kita. Orang negatif tidak akan pernah bahagia. Orang negatif tidak akan pernah sukses. Ya. Kalau mereka mempunyai uang banyak, mereka tidak bisa menikmati kesuksesannya. Tidak bisa menikmati hidup yang baik. Karena sesuatu yang negatif, ya seperti itu. Ya. Nah, kita dididik di MB ini untuk selalu berpikir positif. Kalau berpikir positif saat enak, oke, ya. Tapi kalau tetap positif dalam kondisi bermasalah, menghadapi tantangan, itu yang jos,
Ya, itu yang luar biasa. Oke, Bu Sofiatun, silakan Bu Ini Sofiatun. ada SMS. Halo, Ya, ini ada pesan dari Bu Yasma Unah. oh yang tadi. Iya, yang saya mau tanyakan masalah belanja katanya Pak. Ya, ya, Kalau kita belanja di Amway kan langsung dibayar. saya baca aja ya. Iya, Yang iya mau Pak. saya Iya. tanyakan masalah belanja, Pak. Kalau kita belanja di MB kan langsung dibayar, baru bisa barangnya dikirim sama ongkirnya. Apabila barang sudah dibayar, sudah bayar, apa masih ada biaya tambahan lagi, Pak? Ya, bila barang melebihi kapasitas. Soalnya kemarin suami saya sudah terima barang dari MB, tapi minta biaya tambahan 150.000. Katanya melebihi kapasitas, sedangkan saya tidak ada tempat. Itu bagaimana, Pak? Nanti ini Ibu Yasma ini tolong nanti WA ke saya, ya kasusnya seperti apa. Ya ini kan saya nggak tahu ya, nggak tahu detailnya. Nanti kalau memang eh, saya nggak tahu, ya saya akan sampaikan ke MB. Ya nanti gimana MB memberikan penjelasan. Ya. Saya nggak tahu ya, misalnya bisa jadi ini daerahnya, misalnya daerahnya eh, agak pelosok gitu ya, yang tidak terjangkau oleh apa namanya, oleh ekspedisi ya. Terus kemudian ekspedisinya itu mengalami kesulitan, bisa jadi ekspedisinya itu minta tambahan. Tapi harusnya tidak ya. Apapun resikonya ekspedisi itu tidak boleh minta tambahan kecuali COD, cash on delivery ya, yaitu mbak beli beli bayarnya di tempat ya. Nah, ini kasus nanti tolong saya dijabri aja Bu ya. Ya, jangan sampai ini eh, mengenai kepada kita. Ini kalau kayak gini, ini yang susah MW ya. MW mesti akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kalau memang itu kasusnya misalnya di ekspedisi. Baik, terima kasih Bu. Ini Pak Eko Pujianto Resen ini. Silakan Pak Eko. Ini Iya Pak Pak Eko Sam. kemarin itu ya. Nah, mana orangnya? Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak. Oke, Puji. Ini tadi kan 4 fondasi MW, fundamental. Itu yang kedua kan keluarga. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan dari frontend saya sih Pak. Jadi ibu-ibu kan. Jadi suaminya itu ada yang masih negatif. Terus anaknya juga masih negatif. Nah maksud saya, yang saya tanyakan, bagaimana caranya maksudnya biar suaminya atau anaknya bisa menjadi positif dan mendukung dia menjalankan bisnis MW-nya. Iya, iya. Maksudnya cara-caranya harus bagaimana itu mungkin bisa dijelaskan agar nanti bisa saya sampaikan ke frontline saya. Oke, oke. Pertanyaan Mungkin yang bagus. itu aja Pak. Oke. Pak Eko dari mana rumahnya Pak? Lampung Pak. Oh, Lampung. Iya. Nah, kalau Lampung itu dikenal Lamongan, kampung. Karena karena mertua saya kan Lamongan, ya, dan Iya, rumahnya di kampung ya. Lampung mau kemana ke Lampung. Lampung? Salam buat keluarga Pak Eko. Iya Ya. Pak. Bapak sekalian, kalau kasus seperti itu bagaimana solusinya? Ya, kalau misalnya ada suami yang ada toleransi, masih sedikit ada toleransi, ada yang no tolerance, ada tanpa toleransi. Kalau Bapak Pak Eko ikut di grup Go Silver Producer, Ikut Pak. itu kan banyak kasus-kasus yang seperti itu, ya. Iya. Bagaimana seorang istri atau seorang suami negatif sekali dan kemudian
Akhirnya dengan cara ternyata misalnya seperti adiknya Pak Robert Angkasa itu, siapa namanya itu, Denia itu kan suaminya dibelikan tiket untuk hadir seminar, ya. Nah, Ya. dia ternyata bisa positifnya melalui itu, ya. Nah, dia kan bilang saya nggak mau nganterkan karena alasan ini. Ya sudah kalau gitu saya saya biar sama teman aja. Laki perempuan, ya laki lah, masa perempuan. Ya akhirnya kan cemburu. Akhirnya diantarin Masa sendiri. akhirnya diantarkan sendiri dan ikut seminar, berubah pada saat ikut itu. Mereka itu masih negatif karena tidak paham. Itu aja. Ya, mereka tidak paham bagaimana cara memahamkan. Itu memang tidak mudah karena posisi seorang wanita itu ada di bawah kekuasaannya seorang suami. Tapi harusnya suami juga tidak boleh semena-mena, ya. Yang bisa dilakukan kalau misalnya seperti itu adalah bagaimana kita tetap baik kepada suami. Kita bisa mengerjakan bisnis MW itu dengan sembunyi-sembunyi kan pakai handphone kan. Seperti kasusnya Bu Nur Khotijah, ya, seorang founder Platinum dari Debaca juga, bahwa beliau setelah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang ibu, kemudian setelah mengantarkan anaknya, setelah memberikan sarapan dan sebagainya suami istri anaknya, kemudian beliau baru bisa mengerjakan. Setelah nyuci dan sebagainya selesai baru bisa mengerjakan di sela-sela waktu. Nah, setelah Bu Nur Khotijah karena rekeningnya itu pakai rekeningnya suami, ya. Kalau Pak Khosin kan kasusnya kan istrinya yang negatif, tapi rekeningnya masuknya ke rekeningnya istrinya, ya. Nah, itu Bu Nur Khotijah itu rekeningnya suami. Ketika nilainya bonusnya itu sudah mulai besar. Loh, kok semakin besar, semakin besar. Oh, gaji saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Akhirnya positif. Ya ini suami moto duit tadi. Harusnya harusnya malu seperti itu. Nah, tapi apa terjadi? Ya, kalau dulu waktu ngisi Sikde di Depok, ya, di Ra- Ronatama, ya, itu ketika Bu Nur Khotijah ngisi, suaminya itu bilang sering sama, luar biasa. Ya, istrinya dibilang luar biasa, luar biasa. Ya, yang tidak luar biasa ya dia. Ya. Nah, ketika ALS ke Sydney sama saya, ya, beliau sangat enjoy menikmati perjalanan, ya, dari jerih payahnya istrinya. Itu lucu sekali. Ya, sekarang didukung, cair, tiap bulan cair, ya, bisa ngalahkan gajinya suaminya di di pabrik kan, di perusahaan juga sebagai karyawan. Jadi kalau saran saya tetap aja lakukan hal yang biasa dilakukan, ya. Sebelum MW misalnya masak dan sebagainya, jangan sampai ikut MW kemudian pekerjaannya terlunta-lunta. Plus dengan memberikan senyuman lebih banyak kepada suaminya, memberikan pelayanan, banyak hal pelayanan yang bisa ditingkatkan setelah gabung MW. Nanti akan bertanya-tanya, istri saya ini kok setelah gabung MW kok beda ya? Nah, nanti tinggal kalau ketika ditanya, apa Bu yang dilakukan di MW? Misalnya, waktu santai-santai. Nah, ini aja Mas, ikut ini apa namanya, ikut bimbingan Kopas saja. Nah, nanti kalau misalnya bisa, ya, istrinya atau suaminya masih negatif, masukkan di SIA Academy, nggak apa-apa, ya, dimasukkan di situ biar suaminya juga mendapatkan hal yang positif. Ikut Zoom seperti ini bagus, ya. Itu Pak Eko yang bisa saya sampaikan, tolong sampaikan ke teman-teman, ya, di jaringan Pak Eko, dan ini Zoom ini juga bisa dikasihkan ke beliau, nanti linknya akan kita kirim, ya, bisa bisa Pak, didengarkan sendiri. Pak. Oke, terima kasih. Salam ke Lampung. Ya, ingat rumah Ya, mertua itu, Lamongan kampung. Lamongan kampung. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak Sam. Oke, sama-sama Pak. Yang lain, monggo silakan. Pak Sam, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Ardiana mau Fitriani. pemblokiran gimana? Gimana? Pemblokiran itu saya masih bingung.
Nanti masih training, masih Oh, aman, ya. Masih oh hari iya. kedua kan sekarang. Ya, hari kedua. Nah, ya, udah itu aja fokus yang kita ini, jangan terlalu maju dulu nanti biar nggak bingung, Oh, ya. iya Pak ya. Ya, nggak ada yang sulit Gimana? di bisnis MB. Yang sulit itu adalah menaklukkan diri kita sendiri. Ya, kalau bisnis Oh, menjalankannya adalah sederhana. Apa sederhananya? Satu, memindahkan yang biasanya beli di toko X ke toko MB. Ya, ya. kita mendapatkan harga grosir. Ya, terus Mm-mm. kemudian lebih kualitasnya terjamin. Ya, terus kemudian lebih irit. Akhirnya jatuhnya lebih murah. Terus kemudian yang kedua, mengembangkan jaringan. Ini yang agak agak memerlukan waktu dan memerlukan pelajaran belajar yang luar biasa. Kemudian hadir Cik D, kan sederhana, ya. Iya, Cuma kita mengendalikan mental kita yang tidak sederhana. iya, Apalagi yang dulunya tukang uring-uringan dan sebagainya, ya, baperan, ya negatif sekali itu biasanya yang memerlukan waktu lebih lama. Tapi teruslah berproses di MB, ya, dan insya Allah semuanya akan lebih baik. amin. Silakan yang lain, masih ada waktu 10 menit. Kok tumben nggak banyak tanya? Mungkin Saya sinyal. paham semua ya, Pak. Wah, ya memang ini bukan untuk ditanyakan, tapi untuk diamalkan, betul. Oke, sekalian, ini saya tutup aja, nanti biar sekalian bisa istirahat juga. Ini kan nanti saya harus harus apa namanya rekaman ini harus saya proses lagi dan baru besok bisa di-upload di YouTube, ya, YouTube kita bersama, ya. Pak Sam, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Holila. Ya, dengan Bapak Faisal sini. Oh, tonggo dewe. Gimana, Pak Ya, Faisal? Kok belum mengembangkan jaringan, belum belanja ini? Mau ya, tidur ya? jangan kali. Ya, saya mau belanja nih, mau memperpanjang ini dulu, Pak. Abu saya, Pak. Belum ABU memperpanjang, saya. memperpanjang kenapa? Wong itu masih tahun 2025. Oh, masih. Itu otomatis ABO yang daftar tanggal 1 September ke atas itu dapat diskon langsung sampai Desember 2025. Jadi santai aja, tinggal Oh, gitu. belanja aja. Oh, iya, iya. Ada yang lain? Ya, enggak takut expired saya, Pak, gitu. Enggak. Pak Faisal tambah ganteng kelihatannya ini. Oh, iya, Kak. Makasih, Pak. Istrinya Gimana, diajak Pak? enggak ini? Ya, Istrinya ikut enggak ini? lagi tidur, Pak. Waduh. Iya, Ya, iya. maaf, Pak, tidur ya. Sibuk Baik, kerja baik. kayaknya. Ya. Ya, cuma itu aja. Iya sih sebenarnya cuma itu, cuma banyak yang saya mau tanyakan, cuma waktunya ini sedikit sekali Bapak, tinggal 10 menitannya. Ya, nanti ke rumah aja. Insya Allah Pak, saya sempat. Ya. Dekat dengan Ya, rumah. Ya, mahal ketemu dengan saya itu. ya, ya itu Pak, malu sebenarnya. Terus namanya itu Holila itu diganti. Nanti suruh ganti putranya atau siapa. Oh, putranya masih kecil-kecil ya. Suruh ganti Iya, namanya Faisal, Ahmad Faisal gitu. Ya, iya ganti nama saya nanti Pak. oke. Biar Ya, kelihatan tambah ganteng nanti. ya makasih. Ya sehat-sehat Bapak ya. Oke, alhamdulillah sehat. Ya, Oke, alhamdulillah. sekalian tinggal kita laksanakan. Insya Allah materi itu akan kita lanjutkan, ya. Dan nanti tunggu aja kapan, ya. Insya Allah dalam waktu dekat aja agar masih panas, ya. Silahkan sering ditonton juga nanti kalau sudah ada di YouTube, ya. Jangan seperti kebiasaan orang Indonesia secara umum, ya. Setelah baca buku, setelah satu kali baca sudah sampai selesai
kemudian nggak baca lagi. Ya, umumnya gitu, murojaahnya kurang, ya mengulangnya kurang. Rata-rata setelah bukunya selesai, udah ditutup, udah nggak pernah disentuh lagi. Setelah kayak gini sudah nggak mendengarkan lagi. Padahal ketika kita dengarkan ada sesuatu yang masih baru dan itu perlu sekali untuk memperbaiki diri kita semua. Oke, sekalian terima kasih. Mohon izin ini saya akhiri ya, Bapak sekalian. Dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya dan Iya. Amin. walaupun hujan ya insya Allah kita punya punya usaha untuk memperbaiki imunitas tubuh kita yaitu dengan daily ya. Itu daily adalah sesuatu yang dikatakan miracle herb ya atau miracle sesuatu yang miracle yang luar biasa dari MB ya. Demikian terima kasih saya tutup dan mudah-mudahan teman-teman sekalian cepat break SP ya dengan resolusi tahun 2025 yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.